Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Riyadhus Sholihin. Niat dan ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'an bin Luwai bin Galib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan bahwasannya seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari kehidupan dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari 1. 54, 6689. Muslim 1907. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula ketampananmu, tetapi Allah melihat hati dan amal baikmu. Hr. Muslim 2564. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, Nufai bin Al-Harits Ats-Sakafi, bahwasanya Nabi bersabda, apabila ada dua orang muslim bertikai dengan menggunakan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya berada di neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh wajar masuk ke dalam neraka, tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, karena ia, orang yang terbunuh, juga sangat berambisi untuk membunuh temannya. Hr. Bukhari 31 dan Muslim 2888. Diriwayatkan dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas dari Rasulullah yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat mengerjakan suatu kebaikan, tetapi ia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatatkan baginya 10 kebaikan sampai melipat gandakannya menjadi 700 bahkan sampai pada lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan barang siapa yang berniat melakukan kejahatan, tetapi ia tidak melaksanakannya maka Allah mencatatkan baginya 1 kebaikan. Sedangkan yang berniat melakukan kejahatan lantas ia mengerjakannya, maka Allah mencatatkan baginya 1 kejahatan. Hr. Bukhari 6491 dan Muslim 131. Taubat. Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur 31. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Quran Surah Hud 3. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Quran Surah At-Tahrim 8. Diriwayatkan dari Al-Agar bin Yasar Al-Muzani, ia berkata,
Telah bersabda Rasulullah, "Wahai manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali sehari." Hadis Muslim, 2702. Diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, pembantu Rasulullah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sungguh Allah itu lebih gembira untuk menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan salah seorang di antara kamu yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di tengah-tengah padang Sahara. Hadis riwayat Bukhari, 6309, dan Muslim, 2747. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sungguh Allah lebih gembira untuk menerima taubat hambanya ketika hambanya itu bertaubat kepadanya melebihi kegembiraan salah seorang di antara kamu yang mengendarai untanya di tengah padang Sahara, lalu untanya itu lari meninggalkannya, padahal di atas untanya itu ada makanan dan minumannya. Lantas ia pun berputus asa. Lalu ia berteduh di bawah sebuah pohon dengan membaringkan tubuhnya, sedangkan ia benar-benar berputus asa untuk dapat menemukan untanya kembali. Tatkala ia bangkit, tiba-tiba ia dapatkan untanya kembali lengkap dengan perbekalannya. Segera ia memegang tali kekangnya seraya berkata dengan penuh kegembiraan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia keliru dalam ucapannya lantaran rasa gembira yang tak terkira memenuhi hatinya. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab dari Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya, sebelum ia sekarat. H.R. Tirmidzi, 3537. Ia berkata, hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Abu Said, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada zaman dahulu sebelum kamu sekalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Lalu ia mencari orang yang paling alim di negeri itu, maka ia ditunjukkan pada seorang pendeta Nasrani. Lalu ia datang kepadanya seraya menceritakan bahwa ia telah membunuh 99 orang. Maka apakah masih ada pintu taubat terbuka untuknya? Pendeta itu mengatakan bahwa taubatnya tidak akan diterima. Lalu lelaki itu membunuh pendeta itu, maka genaplah orang yang dibunuhnya menjadi 100 orang. Ia mencari lagi orang yang paling alim di negeri itu, lalu ia ditunjukkan pada seorang yang sangat alim. Lantas ia menceritakan bahwa ia telah membunuh 100 orang, maka apakah taubatnya bisa diterima? Orang yang alim itu menjawab, ya, masih bisa diterima taubatmu. Siapa yang bisa menghalangimu untuk bertaubat? Pergilah ke negeri sana, karena penduduk negeri itu seluruhnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan mereka dan janganlah engkau kembali ke kampung halamanmu, karena kampung halamanmu penuh dengan kejahatan. Maka pergilah laki-laki itu ke negeri itu, namun setelah ia mengadakan setengah perjalanan, maut menjemputnya. Maka bertikailah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, ia telah berangkat meninggalkan negerinya untuk bertaubat dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat azab berkata, sesungguhnya ia belum berbuat kebaikan sedikit pun jua. Lalu datanglah seorang malaikat dalam wujud manusia dan kedua malaikat itu menjadikannya sebagai penengah atau hakim.
Maka ia berkata, ukurlah olehmu dua daerah itu dan kepada daerah yang terdekat itulah ketentuan nasibnya. Kemudian mereka mengukurnya. Kemudian mereka mendapati bahwa daerah yang dituju itulah yang lebih dekat. Lalu lelaki itu dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Bukhari 3470 dan Muslim 2766. Diriwayatkan dari Abu Nujaid, Imran bin Al-Husain Al-Huzai, ia menuturkan bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil lantaran berzina. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka tegakkanlah had untukku." Lalu Nabi memanggil wali wanita itu seraya bersabda, "Perlakukanlah wanita ini dengan baik dan apabila ia telah melahirkan, hadirkanlah ia kemari." Maka dilaksanakanlah oleh walinya pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka setelah wanita itu melahirkan, dibawalah ia ke hadapan Nabi. Lalu beliau memerintahkan untuk mengikat wanita itu dengan pakaiannya dan memerintahkan untuk dirajam. Setelah wanita itu mati, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalatinya. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menyalatkannya? Padahal wanita itu telah berzina." Beliau menjawab, "Wanita itu telah benar-benar bertaubat. Sekiranya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya hal itu lebih dari cukup. Apakah engkau pernah menemukan orang yang lebih utama dari orang yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah?" Hadis riwayat Muslim 1696. Sabar. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu." Quran Surah Ali Imran 200. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 155. Diriwayatkan dari Abu Said, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, bahwasanya ada beberapa orang sahabat dari Ansar meminta kepada Rasulullah, maka beliau memberinya. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau pun memberinya lagi, sehingga habislah apa yang beliau miliki. Ketika beliau memberikan semua apa yang di tangannya, beliau bersabda, "Tiada kebaikan yang ada di sisiku yang akan aku sembunyikan di hadapan kamu sekalian. Barang siapa yang memelihara kehormatan dirinya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan pemberiannya, maka Allah akan mencukupi keperluannya, dan barang siapa yang bersabar dengan apa yang dimilikinya, maka Allah akan memberikan kesabaran untuknya." Dan bahwa seseorang tidak mendapat anugerah yang lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. HR Bukhari 1469 dan Muslim 1053. Diriwayatkan dari Abu Yahya, Suhaib bin Sinan berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya." Dan hal yang demikian itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka hal itu memberikan kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka hal itu memberikan kebaikan baginya. HR Muslim 2999. Diriwayatkan dari Suhaib,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada zaman dahulu sebelum kamu sekalian, ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Kemudian ketika tukang sihir itu telah lanjut usia, ia berkata kepada rajanya, sesungguhnya aku sekarang telah berusia lanjut, maka datangkanlah seorang pemuda yang akan aku ajari ilmu sihir. Maka raja itu mengirimkan seorang pemuda untuk belajar sihir kepadanya. Ketika sang pemuda berangkat menuju tukang sihir itu, di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang pendeta. Maka pemuda itu menghentikan perjalanannya dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut, yang menyebabkan ia terlambat datang ke tempat tukang sihir. Ketika pemuda itu sampai ke tempat tukang sihir, maka dipukullah pemuda itu. Kemudian ia mengadukan perbuatan tukang sihir itu kepada si pendeta. Lantas si pendeta berkata kepadanya, jika kamu takut kepada tukang sihir maka katakanlah bahwa keluargaku menahanku, dan jika kamu takut keluargamu maka katakanlah bahwa tukang sihir itu menahanku. Suatu hari ketika ia sedang berjalan, ia menjumpai seekor binatang buas berada di tengah jalan, yang menyebabkan manusia menghentikan perjalanannya. Pada saat itu si pemuda berkata, wahai Tuhanku, sekiranya ajaran pendeta lebih engkau sukai, maka binasakanlah binatang buas itu agar manusia dapat meneruskan perjalanannya. Lalu ia melempar binatang buas itu dengan sebuah batu, maka matilah binatang buas tersebut dan manusia pun bisa melanjutkan perjalanannya. Lalu ia mendatangi pendeta dan menuturkan peristiwa yang baru saja ia alami. Sang pendeta berkata kepadanya, wahai anakku, kamu sekarang telah menjadi orang yang lebih baik dari aku, karena kamu telah menguasai semua ilmu yang pernah aku ajarkan kepadamu, dan kamu nanti akan mendapatkan ujian. Bila saatnya ujian itu datang, jangan pernah kamu menyebut-nyebut namaku. Kemudian pemuda itu dapat menyembuhkan orang yang buta, belang dan berbagai jenis penyakit lainnya. Sampailah berita bahwa penasihat raja terjangkit sakit mata hingga buta. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi tak kunjung sembuh. Maka ia didatangkan kepada sang pemuda dengan membawa beraneka ragam hadiah seraya berkata, apakah kamu dapat menyembuhkan penyakitku ini? Sang pemuda menjawab, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Jika engkau beriman kepada Allah maka aku akan berdoa kepadanya agar Dia menyembuhkan penyakitmu. Maka berimanlah orang itu dan disembuhkannya penyakit yang dideritanya. Lalu orang itu datang kepada sang raja dan duduk-duduk bersamanya sebagaimana biasa. Sang raja bertanya kepadanya, siapakah yang telah menyembuhkan penyakit matamu itu? Ia menjawab, Tuhanku. Sang raja berkata, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Ia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Lalu sang raja menyiksanya, hingga ia menunjuk pada pemuda yang telah mengajarinya. Maka sang pemuda dipanggil oleh raja, dan berkatalah ia kepada sang pemuda, hai anakku, sihirmu sangat ampuh, sehingga kamu dapat menyembuhkan orang buta, penyakit belang dan kamu bisa berbuat ini dan itu. Sang pemuda menjawab, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan segala penyakit adalah Allah. Maka pemuda itu langsung disiksa, sehingga ia menunjuk pada seorang pendeta. Maka dipanggillah sang pendeta untuk menghadap raja serta dikatakan kepadanya, kembalilah kamu kepada kepercayaanmu semula, tetapi pendeta itu enggan.
Lalu sang raja memerintahkan untuk diambilkan gergaji dan diletakkan gergaji itu di atas kepala sang pendeta dan digergajilah tubuhnya hingga terbelah menjadi dua. Kemudian dipanggillah pemuda tadi dan dikatakan kepadanya, "Kembalilah kamu kepada kepercayaanmu semula." Tetapi pemuda itu enggan melakukannya. Maka sang raja memerintahkan pasukannya untuk membawa pemuda itu ke puncak gunung. Di sanalah sang pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Maka bergoncanglah gunung itu, sehingga pasukan itu berjatuhan dari atas gunung. Kemudian datanglah pemuda itu menghadap sang raja. Lantas raja itu bertanya kepadanya, "Apa yang telah diperbuat pasukanku terhadapmu?" Sang pemuda menjawab, "Allah telah menyelamatkan aku dari kejahatan mereka." Lalu sang raja memerintahkan pasukannya yang lain untuk membawa pemuda itu untuk menaiki sebuah kapal laut. Dan bila sudah berada di tengah lautan, mereka supaya memaksa pemuda itu kembali kepada kepercayaan semula. Dan bila ia menolak, maka pasukan itu diperintahkan untuk membuang pemuda itu ke tengah laut. Ketika itu sang pemuda berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Kemudian terbaliklah kapal itu dan tenggelamlah pasukan raja seluruhnya. Pemuda tadi mendatangi raja kembali dan sang raja berkata kepadanya, "Apa yang telah diperbuat pasukanku terhadapmu?" Sang pemuda menjawab, "Allah telah menyelamatkan aku dari kejahatan mereka." Pemuda itu berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku, sehingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu." Raja itu bertanya, "Apa yang ingin engkau perintahkan kepadaku?" Sang pemuda menjawab, "Kumpulkanlah manusia di sebuah padang dan saliblah aku di sebuah tiang. Kemudian ambillah anak panahku dari tempatnya dan letakkanlah pada busurnya. Kemudian lesatkanlah ia seraya engkau berucap, Bismillahi Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Lalu lepaskanlah anak panah itu kepadaku. Apabila engkau melakukan seperti yang aku perintahkan kepadamu, niscaya engkau dapat membunuhku." Kemudian sang raja mengumpulkan manusia di sebuah padang dan mengikat pemuda itu di sebuah tiang. Lalu ia mengambil anak panah dari tempatnya dan diletakkan pada busurnya. Kemudian ia membaca, Bismillahi Rabbil Gulam. Lantas melepaslah anak panah itu menuju pemuda itu dan tepat mengenai pelipisnya. Pemuda itu memegang pelipisnya seiring dengan kematian yang menghampirinya. Pada saat itulah, manusia berkata, "Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini." Ada salah seorang yang menyampaikan berita itu kepada sang raja seraya berkata, "Ketahuilah, bahwa apa yang engkau khawatirkan telah menjadi kenyataan. Tetapi demi Allah, kekhawatiranmu itu sudah tidak ada gunanya lagi, karena manusia seluruhnya telah beriman." Kemudian raja memerintahkan untuk dibuat parit yang luas pada setiap persimpangan jalan, dan pada setiap parit itu supaya dinyalakan api. Raja memerintah, siapa saja yang tidak mau kembali kepada agama semula, agar dilemparkan ke dalam parit itu. Maka pada saat titah sang raja dilaksanakan, ada seorang wanita yang membawa bayinya, merasa sangat kasihan kalau ia beserta bayinya dilemparkan ke dalam parit yang menyala. Akan tetapi bayi itu justru berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, bersabarlah engkau karena engkau berada di dalam kebenaran." H.R. Muslim 3005
Diriwayatkan dari Abu Abdullah, Habab bin Al-Arat radhiyallahu anha, ia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW, sedangkan beliau sedang berbantalkan sorbannya di bawah lindungan Ka'bah. Kami berkata kepada beliau, mengapa engkau tidak memintakan pertolongan buat kami? Beliau bersabda, orang-orang sebelum kamu itu ada orang yang ditanam hidup-hidup, ada yang digergaji dari atas kepalanya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua dan ada pula yang disisir dengan sisir besi yang melukai daging dan tulangnya, tetapi yang demikian itu tidak menggoyahkan keyakinan mereka. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan agamanya, sehingga ada orang yang mengendarai untanya dari sana hingga Hadramaut, di mana dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Ketakutannya kepadanya melebihi ketakutan seekor anjing bila diterkam serigala. Akan tetapi kamu sangat tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari, 3612, 3852 dan 6943. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anha ia berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apabila Allah dari hambanya suatu kebaikan, maka dia menyegerakan siksaannya di dunia ini. Dan apabila Allah menghendaki dari hambanya suatu keburukan, maka dia menangguhkan balasan dosanya, sehingga dia akan membalasnya pada hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan meridhoinya, dan barang siapa yang enggan, maka Allah akan murka terhadapnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadits ini hasan, 2396. Jujur. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah 119. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang itu akan selalu berlaku jujur, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan yang sesungguhnya. Dan sesungguhnya kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang yang selalu berdusta, sehingga ia akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari, 3203, 3025, dan Muslim, 1742. Diriwayatkan dari Abu Muhammad, Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib ia berkata, aku pernah menghafal hadits dari Rasulullah yang berbunyi, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya jujur itu mengalirkan ketenangan, sementara dusta itu menimbulkan kebimbangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini sahih, 2518. Diriwayatkan dari Abu Sabit, ada yang mengatakan Abu Said, ada pula yang menyebut Abul Walid, Sahal bin Hunayf, dia termasuk ahli Badar, bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang benar-benar memohon kepada Allah dengan tulus untuk meraih mati syahid, maka Allah akan mengangkatnya ke tingkatan para syuhada, walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim, 1909. Muraqabah. Allah berfirman,
yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Asy-Syu'ara ayat 218-219. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Ali Imran ayat 5. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Al-Mu'min ayat 19. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, pada suatu hari sewaktu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih. Dan rambutnya sangat hitam. Orang itu tidak diketahui tanda-tanda ia sedang melakukan perjalanan, dan tidak ada yang mengetahui seorang pun dari kami. Sehingga ia duduk di dekat Nabi. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, dan meletakkan telapak tangannya pada kedua paha Nabi seraya berkata, "Wahai Muhammad, ajarkanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat dan menunaikan zakat. Engkau berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Laki-laki tersebut berkata, "Engkau benar." Maka kami, sahabat, menjadi heran. Ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Lalu laki-laki tadi berkata, "Ajarkanlah kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir serta engkau beriman kepada qadar, takdir, baik dan buruknya." Ia berkata, "Engkau benar." Ia bertanya lagi, "Ajarkan aku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka ketahuilah bahwasanya Dia melihatmu." Ia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku kapan datangnya hari kiamat itu." Nabi menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya." Ia berkata, "Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat." Nabi menjawab, "Bila seorang budak telah melahirkan tuannya, bila engkau orang yang miskin tidak beralas kaki, tidak berpakaian, pekerjaannya mengembalakan kambing, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Lalu orang itu bangkit dan berlalu, sementara kamu terdiam sambil termenung." Beliau bertanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah orang yang bertanya tadi?" "Aku," Umar menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang bertanya itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan sebagian ajaran agamamu." Hadis riwayat Muslim, 8. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah naik unta di belakang Nabi maka beliau bersabda, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa hal, yaitu, jagalah hukum-hukum Allah. Niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah hukum-hukum Allah, niscaya Dia akan selalu bersamamu. Jika kamu meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ketahuilah sekiranya umat manusia berkumpul dan sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan sekiranya mereka berkumpul dan sepakat untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak dapat memberikan mudarat kepadamu,
melainkan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat, dan tulisan-tulisan pada buku catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan sahih. Dan dalam riwayat selain Tirmidzi disebutkan, jagalah hukum-hukum Allah, niscaya Dia akan selalu bersamamu. Ingatlah kepada Allah sewaktu kamu berada dalam kegembiraan, niscaya Dia akan mengingatmu di saat kamu dalam kesulitan. Ketahuilah bahwa sesuatu yang terlepas dari tanganmu, maka hal itu bukanlah bagianmu. Dan sesuatu yang menjadi bagianmu, ia tidak akan terlepas dari tanganmu. Maka hal itu bukanlah bagianmu. Dan sesuatu yang menjadi bagianmu, ia tidak akan terlepas dari tanganmu. Ingatlah bahwa kemenangan itu diperoleh dengan kesabaran, dan kegembiraan itu akan diraih setelah bersusah payah. Dan sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pernah ada 3 orang dari Bani Israel, belang, botak, dan buta. Allah hendak menguji mereka. Maka Dia mengutus malaikat kepada mereka. Malaikat itu mendatangi si belang seraya berkata, apakah yang paling engkau inginkan? Si belang menjawab, aku menginginkan paras yang tampan dan kulit yang indah serta sirnanya penyakitku ini yang menjadikan manusia enggan melihatku. Malaikat itu lantas mengusap si belang, maka hilanglah penyakit yang menjijikkan itu serta ia diberi paras yang tampan dan kulit yang indah. Malaikat bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau sukai? Si belang menjawab, unta. Atau ada yang mengatakan, sapi. Lalu ia diberi unta yang sedang bunting 10 bulan. Malaikat berkata, semoga Allah memberkahi dan merahmati pemberiannya kepadamu. Kemudian malaikat itu mendatangi si botak seraya bertanya, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Si botak menjawab, rambut yang bagus dan hilangnya penyakit yang kuderita ini, yang membuat manusia enggan memandangku. Malaikat itu lantas mengusap si botak, maka hilanglah penyakitnya itu dan tumbuhlah di kepalanya rambut yang bagus. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau senangi? Si botak menjawab, sapi. Lalu ia diberi sapi yang sedang bunting dan malaikat tadi berkata, semoga Allah memberkahi dan merahmati pemberiannya kepadamu. Kemudian malaikat itu mendatangi si buta seraya berkata, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Si buta menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat manusia di sekelilingku. Malaikat itu lantas mengusap si buta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau senangi? Si buta menjawab, kambing. Lalu ia diberi kambing yang sedang bunting dan malaikat tadi berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan merahmati pemberiannya kepadamu. Lama-kelamaan unta, sapi dan kambing tersebut berkembang biak dan akhirnya unta, sapi dan kambing mereka masing-masing memenuhi satu padang nan luas. Kemudian malaikat itu datang kepada si belang dengan menyerupai orang yang berpenyakit belang persis seperti keadaan si belang sebelumnya. Malaikat bertanya, aku adalah orang miskin. Telah habis perbekalanku di tengah perjalananku dan sampai hari ini tiada yang dapat menolongku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan engkau mau menolongku.
Aku benar-benar mengharap pertolonganmu dengan menyebut zat yang telah memberimu paras yang tampan dan kulit yang halus serta harta kekayaan yang berlimpah. Aku hanya ingin engkau memberiku seekor unta milikmu, sebagai bekal untuk melanjutkan perjalananku. Si belang berkata, hak-hak orang lain yang belum aku selesaikan masih banyak. Aku tak bisa memberimu bekal apa-apa. Malaikat tadi berkata, sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah dulu kamu mempunyai penyakit belang, yang menyebabkan orang lain jijik melihatmu? Dan bukankah kamu dulu adalah orang yang miskin? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rahmat-Nya kepadamu? Si belang menjawab, sesungguhnya harta kekayaanku ini merupakan warisan nenek moyangku. Malaikat berkata, jika kamu berdusta, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikanmu pada keadaanmu semula. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak, dengan menyerupai orang yang berkepala botak sebagaimana keadaan si botak sebelumnya. Dan malaikat tadi berkata kepada si botak seperti apa yang dikatakannya kepada si belang. Maka jawaban si botak sama seperti jawaban si belang. Lalu malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikanmu pada keadaanmu semula. Kemudian malaikat itu mendatangi si buta dengan menyerupai orang buta sebagaimana keadaan si buta sebelumnya. Malaikat berkata, aku adalah orang miskin, telah habis perbekalanku di tengah perjalananku, dan sampai hari ini tiada yang dapat menolongku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan engkau mau menolongku. Aku benar-benar mengharap pertolonganmu dengan menyebut zat yang telah mengembalikan penglihatanmu. Aku hanya ingin engkau memberiku seekor kambing milikmu, sebagai bekal untuk melanjutkan perjalananku. Si buta berkata, aku dulu sebagai seorang yang buta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatanku. Silahkan engkau ambil mana saja yang engkau sukai dan tinggalkanlah mana yang tidak engkau senangi. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan memberatkanmu dengan apa yang engkau ambil dariku, semata-mata karena Allah. Malaikat tadi berkata, peliharalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu sedang diuji dan Allah benar-benar telah meridaimu dan Allah telah murka terhadap dua temanmu itu, si belang dan botak. Hadis riwayat Bukhari, 3464, dan Muslim, 2964. Diriwayatkan dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus, dari Nabi bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal kehidupan sesudah mati. Dan orang yang kerdil adalah orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya, tetapi ia mengharapkan pahala di sisi Allah. H.R. Tirmidzi, ia berkata, hadis ini Hasan, 2459. Takwa. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Quran Surah Ali Imran 102. Dan bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Takhabun 16. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab 70. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq
2-3. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surah Al-Anfal 29. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah dan sesungguhnya Allah menguasakan kepadamu untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, dan Allah akan melihat apa yang kamu perbuat. Maka berhati-hatilah kamu terhadap dunia dan terhadap wanita. Karena sesungguhnya bencana pertama yang menimpa Bani Israel adalah karena fitnah wanita. Hadis riwayat Muslim 2742. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terpeliharanya kehormatan diri dan kekayaan." Hadis riwayat Muslim 2721. Diriwayatkan dari Abu Umamah Syudai bin Ajlan Al-Bahili, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketika beliau berkhutbah pada Haji Wada, bertakwalah kamu kepada Allah, tunaikanlah olehmu salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan dan keluarkanlah zakat hartamu serta taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpinmu, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga yang disediakan oleh Tuhanmu. Hadis riwayat Tirmidzi 616. Keyakinan dan tawakal. Allah berfirman, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Quran Surah Al-Ahzab 22. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surah Ali Imran 137-174. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal 2. Diriwayatkan dari Jabir, bahwasanya ia pernah berperang bersama-sama dengan Nabi menuju ke arah Najd. Ketika Rasulullah kembali, maka kami pun ikut kembali. Lalu tiba-tiba kami terkantuk pada sebuah lembah yang banyak pohon berduri. Kemudian Rasulullah turun dan membagi sahabat-sahabatnya untuk berteduh di bawah pohon serta menggantungkan pedangnya. Kemudian Rasulullah tiba-tiba memanggil kami, sedangkan di dekat beliau ada seorang Badui. Beliau bersabda, sesungguhnya orang ini telah menghunus pedangku sewaktu aku sedang tidur. Lalu aku bangun dari tidurku sedangkan pedangku itu terhunus di tangannya. Kemudian orang ini berkata, siapakah yang dapat menjagamu dari seranganku ini? Aku, Nabi, menjawab, Allah sebanyak 3 kali. Kemudian beliau tidak bertindak apa-apa dan langsung duduk. Hadis riwayat Bukhari
4135, dan Muslim 843. Dalam riwayat lain disebutkan, Jabir menuturkan, kami pernah bersama-sama Rasulullah berperang di Zatur Rika. Ketika kami sampai pada suatu pohon yang rindang, kami meninggalkan Rasulullah di bawah pohon tersebut untuk beristirahat. Lantas datanglah lelaki musyrik sedangkan pedang beliau tergantung di batang pohon. Lelaki tadi menghunusnya seraya bertanya kepada Nabi, "Takutkah kamu kepadaku?" Nabi menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Siapakah yang dapat menjagamu dari seranganku ini?" Nabi menjawab, "Allah." Dan dalam riwayat Abu Bakar al-Ismaili dalam kitab sahihnya disebutkan, lelaki musyrik itu bertanya kepada Nabi, "Siapakah yang dapat menjagamu dari seranganku ini?" Nabi menjawab, "Allah." Maka jatuhlah pedang itu dari tangannya. Lalu Rasulullah mengambil pedang itu seraya berkata, "Siapakah yang dapat menjagamu dari seranganku ini?" Lelaki itu menjawab, "Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang." Nabi bersabda, "Apakah kamu menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah?" Ia menjawab, "Tidak. Tetapi aku berjanji tidak akan memerangimu lagi dan aku tidak akan bersekutu dengan orang-orang yang memerangimu." Kemudian Nabi melepaskan orang itu dan datang kepada para sahabatnya seraya bersabda, "Aku datang kepada kalian untuk memberitahukan bahwa aku baru bertemu dengan sebaik-baik manusia." Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ia berkata, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Dia memberikan rizki kepada seekor burung, di mana burung itu meninggalkan sarangnya di waktu pagi dengan perut kosong lapar, dan pada waktu petang ia kembali dengan perut kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. 2344. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, "Ketika kami berada di Gua Sur, aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik berada di atas kepala kami. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pastilah ia akan melihat kita.' Beliau menjawab, 'Wahai Abu Bakar, apakah yang kamu cemaskan menimpa dua orang, sementara Allah sebagai pihak ketiga?' Hadis riwayat Bukhari 3653 dan Muslim 2381. Diriwayatkan dari Anas ia berkata, pada zaman Nabi ada dua orang yang bersaudara. Yang satu datang kepada Nabi, dan yang lain giat bekerja. Orang yang giat bekerja mengadukan kepada Nabi mengenai keadaan saudaranya itu. Lalu beliau bersabda, "Barang kamu mendapatkan rezeki lantaran saudaramu itu." Hadis riwayat Tirmidzi 2345. Istiqomah. Allah berfirman, "Dan tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu." Quran Surah Hud 112. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka, dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan."
bagimu, dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Fussilat, 30-32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-Ahqaf, 13-14. Diriwayatkan dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Sufyan bin Abdullah. Ia berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu ucapan yang mencakup tentang Islam, yang mana aku tidak akan menanyakan lagi kepada selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkanlah pendirianmu itu. Hadis riwayat Muslim, 38. Bersegera berbuat baik dan menganjurkan kebaikan serta bersungguh-sungguh mengerjakan tanpa ragu-ragu. Allah berfirman, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah, 148. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran, 133. Diriwayatkan dari Abu Sirwah, Uqbah bin Al-Harits ia menuturkan, aku pernah sholat asyar di belakang Nabi di Madinah. Setelah salam beliau segera bangkit melangkahi leher barisan para sahabat, menuju ke bilik salah seorang dari istrinya. Para sahabat terkejut dengan ketergesa-gesaannya itu. Beliau bersabda, aku ingat ada beberapa lembar harta dan aku tidak ingin terganggu karenanya. Maka aku menyuruh pelayanku untuk membagikannya. Hadis riwayat Bukhari, 851 dan 1221. Diriwayatkan dari Jabir ia berkata, bahwa pada perang Uhud ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, jika aku terbunuh di manakah tempatku? Beliau menjawab, di dalam surga. Lalu orang itu melemparkan butir-butir kurma yang ada di tangannya, kemudian ia maju ke tengah-tengah musuh, sehingga akhirnya ia mati terbunuh. Hadis riwayat Bukhari 4046 dan Muslim 1899. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya bertanya, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat, suka harta, takut miskin dan menginginkan kekayaan. Dan jangan engkau menunda-nundanya, sehingga bila nyawa telah sampai di tenggorokan, sekarat, baru engkau berkata, untuk fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan, ahli waris. Hadis riwayat Bukhari, 1419 dan Muslim, 1032. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum datangnya 7 perkara. Apakah kamu sampai menunggu datangnya kemiskinan yang melupakan, atau kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan, sakit yang dapat mengendorkan semangat, tua renta yang dapat melemahkan, mati yang dapat menyudah segala-galanya, atau menunggu datangnya Dajjal padahal ia adalah seburuk-buruknya sesuatu yang ditunggu, atau menanti datangnya hari kiamat, padahal ia sangat berat dan menakutkan. Hadis riwayat Tirmidzi, ia berkata,
Hadis ini hasan. 2306.